Ayuhal ibad, sekalian hamba Allah, para manusia yang Allah Ta'ala menciptakan mereka dengan satu tujuan, agar mereka mengabdikan diri mereka semata-mata murni hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil setiap orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Sepanjang zaman Allah memanggil mereka, dan senantiasa panggilannya dikumandangkan di setiap waktu, setiap saat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan tidak ada jalan untuk mati dalam keadaan Islam melainkan hidupnya melazimkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya di antara ciri ketakwaan seseorang adalah dia melazimkan masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar dengan masjid, tentram dengan masjid, nyaman dengan masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, prioritas utama beliau adalah dua hal. Hal yang pertama adalah beliau membangun persaudaraan, sehingga beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Setiap dua orang dipersaudarakan satu sama lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, al-muslim akhul muslim. Rasulullah bersabda, al-muslim akhul muslim. Dan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Dan prioritas kedua yang dilakukan oleh Rasulullah tatkala hijrah ke Madinah, beliau belum tahu akan tinggal di mana, akan menginap di mana, akan tidur di mana, akan tetapi terlebih dahulu beliau menentukan tempat untuk didirikan masjid di tempat tersebut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayoritas waktu beliau, lebih banyak beliau habiskan di masjid daripada di rumah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyatakan, di antara orang-orang yang besok di hari kiamat berada di tempat yang VIP, berada di tempat yang istimewa, berada di tempat yang khusus, di mana semua di padang mahsyar kehausan, kelaparan, mereka berada dalam kesulitan, kesusahan, di dalam kumpulan orang-orang yang saling berdesak-desakan. Tetapi sekelompok manusia berada di tempat yang istimewa, di ruang tunggu yang istimewa, dan mereka itu, kata Rasulullah, di antara 7 orang yang bernaung di bawah naungannya Allah. Hari tidak ada tempat bernaung melainkan naungan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy-Nya Allah, adalah rajulun qalbuhu mu'allagun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, selalu terkait dengan masjid. Kapan dia masuk ke masjid, dia keluar masjid, dia niat, kelak siang saya akan kembali lagi ke masjid. Masuk di siang hari ketika zuhur, kemudian keluar habis zuhur, dia niat asar, saya mau kembali lagi ke masjid. Keluar asar, niat maghrib, saya mau balik lagi ke masjid. Duduk di maghrib sampai isya, selesai isya dia niat, nanti saya subuh akan kembali lagi ke masjid. 24 jam hatinya terkoneksi dengan masjid, pikirannya selalu terhubung dengan masjid. Dan orang-orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid dan gemar dengan masjid, dan selalu dimanapun dia berada, tidak disebutkan orang tersebut selalu di masjid, tidak, tapi qalbuh mu'allaq bil masajid, hatinya selalu terhubung dengan masjid. Artinya saat dia berada di luar masjid, kelakuan dia bagaikan kelakuan orang masjid, sifat dia sifatnya orang masjid, akhlak dia akhlaknya orang masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang senantiasa melazimkan masjid, maka persaksikanlah bahwasanya dia adalah mukmin yang sejati. Dan kita melihat di antara para ulama-ulama yang terdahulu, kaum salihin yang terdahulu, yang hidupnya selalu memakmurkan masjid, di antaranya adalah Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran.
tidak datang waktu salat 5 waktu, melainkan beliau sebelum azan sudah ada di dalam masjid. Selama 40 tahun tidak pernah luput hal tersebut. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, penulis daripada kitab fatwa beliau, itu disebutkan bahwasanya berlalu 40 tahun dari hidupnya, selama 40 tahun tidak masuk waktu salat, melainkan dia sudah berada di masjid, dia yang mengumandangkan azan, dia yang melakukan iqamatus shalah, dan dia yang menjadi imam, tidak pernah luput satu kali pun juga, radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan sesungguhnya perangai para ahli masjid tersebut adalah perangai yang luar biasa, perangai ahli sujud, orang-orang yang gemar sujud kepada Allah Ta'ala, yang selalu khudu', yang selalu tawadhu', yang selalu merendah kepada Allah Ta'ala. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau dikenal sebagai Al-Imam As-Sajjad, seorang ahli sujud, yang mana beliau adalah selalu melazimkan sujud setiap malam 1000 rakaat, 2000 kali bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala tiap malam, rutin beliau lakukan. Kebiasaan masjid sudah dia rutinkan, dia biasakan, bahkan sampai di rumahnya pun juga sudah bagaikan masjid. Bahkan orang-orang yang terkoneksi hatinya dengan masjid itu dikatakan bahwasanya sugul muslimin kamusallal musallin, pasarnya kaum muslimin bagaikan musallanya orang-orang yang salat. Apa disebutkan? Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah, seorang ulama besar, pemimpin tasawuf pada zamannya, beliau pun memiliki pekerjaan di pasar, punya toko di pasar, dan beliau dikenal sebagai Junaid Al-Gawarir sebab beliau menjual peralatan pecah belah di pasarnya. Maka ketika beliau membuka kedainya pada pagi hari, dia buka toko tersebut dan dia tutup dengan tirai, dan dia gelar sejadah di dalam tokonya di pasar, dan dia sholat sekitar 300 rakaat di dalam toko beliau, 300 rakaat. Ini pasarnya mereka dahulu, bagaimana halnya dengan masjidnya mereka terdahulu. Saudara-saudara kita sekalian, sesungguhnya kita sangat perlu untuk memakmurkan masjid lebih daripada kita memakmurkan rumah kita sendiri. Rumah Anda, rumah saya, rumah ayah kita, rumah bapak kita, sedangkan masjid adalah rumahnya Allah, rumahnya Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Maka hendaknya kita makmurkan rumahnya Allah dengan salat, dengan zikir, dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dahulu ada seseorang yang banyak mencemooh Islam dari kaum non muslim, maka seorang ulama berdialog dengan ulama dari agama lain tersebut dan berkata, tidakkah kalian khawatir, tidakkah kalian takut bahwasanya kelak kami muslimin akan bangkit? Kenapa kalian selalu mencerca kami, mengganggu kami, menzalimi kami? Dibilang, kami tahu, kata orang-orang non muslim tersebut, memang kami baca di dalam kitab kami yang menyatakan bahwasanya kelak kalian akan bangkit, kami percaya itu semua, tetapi tahu kapan hal tersebut terjadi, dan kami menganggap kejadian itu masih lama. Ditanya oleh si muslim, ulama Islam tersebut, kapan Islam akan bangkit? Maka ulama non muslim tersebut dari agama lain, dia berkata, sesungguhnya yang kami ketahui Islam akan bangkit ketika masjid kalian di waktu subuh penuh semarak bagaikan di waktu sholat Jumat. Karena itu makmurkanlah masjid-masjid kita, dan bawalah perangai masjid ke dalam rumah kita, dan hubungan selalu terkoneksi dengan masjid terjalin dengan hati kita. Sesungguhnya ada satu orang di zaman tabi'in, Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia keluar dari rumahnya. Dia bawa uang 1000 keping perak. Dia niat ingin berbisnis di pasar, melakukan sebuah transaksi besar di pasar. Kemudian dia kebetulan masuk waktu sholat, mampir ke masjid, dan dia sholat di dalam masjid. Selesai sholat di dalam masjid, dia lanjut kepada tujuannya di pasar. Sampai di pasar, waktu akan transaksi, melakukan pembayaran, ternyata duitnya tidak terbawa. Dia berpikir pasti tertinggal di masjid. Dia pun lari ke masjid dan berharap uangnya masih ada. Tatkala dia sampai ke masjid, semuanya sudah nggak ada kecuali satu orang, Al-Imam Ali Zainal Abidin, sedang sholat di dalam masjid. Dia tidak kenal, dan dia beranggapan ini orang yang paling akhir di masjid, pasti dia pencurinya, pasti dia yang melakukan pencurian tersebut. Sebab tidak ada orang yang berani mengambil yang bukan miliknya selagi di situ ada orang lain yang melihatnya. Begitu dia melihat peluang, pasti dia pencurinya.
maka dia dekati Imam Ali Zainal Abidin yang sedang solat, sedang khusyuk dalam solatnya. Maka dia menjerit dan berteriak, cepat selesaikan solatmu atau aku pukuli engkau di dalam solatmu. Aku minta engkau kembalikan uangku, jangan pura-pura solat padahal engkau pencuri. Maka Imam Ali Zainal Abidin menyelesaikan solatnya. Selesai daripada solatnya tersebut, orang itu memegang Imam Ali Zainal Abidin dengan kuat dan berkata, kembalikan uang saya. Wal Imam Ali tahu kalau ini adalah keliru, salah sangka. Dia berkata, baik-baik saya kembalikan, tolong jangan keras-keras. Man satara musliman satarahullah. Yang menutupi kesalahan seorang muslim, Allah Ta'ala tutupi kesalahan dia. Saya kembalikan. Berapa uangmu? Dia bilang, jangan pura-pura tidak tahu. 1000 keping perak. Dia bilang, baik, ayo ikut ke rumah saya. Diajak ke rumahnya, sampai di rumahnya dibawakan uang 1 bungkus 1000 keping perak. Kemudian orang yang uangnya hilang itu berkata, lain kali saya adukan engkau, jangan ulangi perbuatan ini. Bilang, iya, maafkan saya. Kemudian kembali orang tersebut. Tatkala pulang ke rumahnya, dia dapati uangnya rupanya tertinggal di rumahnya. Dia heran, siapa gerangan? Orang yang aku tuduh maling, dia bilang, iya saya maling. Saya tuduh mencuri, iya saya mencuri. Dan bahkan saya tagih suruh bayar, dia rela membayar tanpa membantah sedikit pun juga untuk meninggalkan perdebatan tersebut. Maka dia pun kembali ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, nanya kepada tetangga, ini rumahnya siapa? Dia bilang, ini rumahnya cucu Rasulullah Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad. Dia pun menjerit dan menangis. Dia berkata, apa tidak ada lagi orang lain di Madinah yang aku bisa tuduh sebagai pencuri kecuali cucunya Rasulullah? Astaghfirullahaladzim. Maka dia ketuk pintunya Imam Ali Zainal Abidin dengan tangisan dan penuh malu, dipeluk dan dia minta maaf, ya Imam, maafkan saya kembalikan uang ini. Dibilang, lah, saya sudah maafkan sejak awal, akan tetapi itu uang, itu rezekinya kamu ambil. Kami adalah ahlul bait, apa yang telah keluar dari kami tidak meminta kembali lagi hal tersebut. Radhiyallahu anhu arba. Perangai ahlul masjid hendaknya sedemikian rupa, akhlak ahlul masjid hendaknya sedemikian rupa, sehingga orang-orang ahli masjid sejati, mereka mengenal hakikat sujud, mereka mengenal hakikat khudu', dan mereka mengenal pengabdian yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, makmurkan masjid kita dengan salat, dengan ilmu, dengan zikir, dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masjid lebih berhak untuk kita makmurkan lebih daripada rumah kita sendiri.